Astagfirullahaladzim ya Allah, lindungilah warga ya Allah. Detik-detik saat pipa milik PDAM Tirta Wening jebol direkam warga RW 6 Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi Rabu sore. Air mengalir demikian deras di sekitar wilayah ini. Bahkan 2 rumah warga rusak berat akibat jebolnya pipa PDAM ini. Air yang menggenangi wilayah ini surut 2 jam kemudian. Menurut pemilik rumah, sebelumnya ia mendengar suara seperti ledakan di bawah rumah. Panik, ia segera menyelamatkan diri tanpa sempat mengungsikan harta benda. Ini kayaknya udah bocor dulu, jadi ngalianin dulu di bawah. Tapi nggak ada mesin ke atas. Nggak ada. Itu pipa meledak tuh gimana, Pak? Iya, meledak langsung ke atas airnya. Ada bunyi gitu. Ada bunyi dua kali. Itu Bapak gimana, Pak, pas melihat ada pipa meledak itu, Pak? Ya, kita posisi udah keluar, kan udah goyang di dalam nih. Kalau udah goyang di dalam, kita takut roboh, langsung keluar. Begitu kita keluar, lihat-lihat gini, itu langsung meledak. Wah, gitu. Wow, udah. Barang-barang, Pak, nggak ada yang diselamatin, Pak? Sama sekali nggak ada. Menurut Dirut PDAM Tirta Sukawening Kota Bandung, Sony Salini, pihaknya akan bertanggung jawab atas insiden ini. Saat ini investigasi masih dilakukan untuk mencari penyebab jebolnya pipa air itu. Sekitar jam 4 lewat itu, pipa kita memang ada yang pecah ya. Pipa itu adalah pipa ukuran 900 mm atau 90 cm yang membawa air baku dari Pangalengan ya, Cikalong ke Badak Singa untuk diolah. Jadi pipa yang betul ini adalah pipa air baku ya, bukan pipa air minum. Kemudian tentunya hal-hal yang segera kita lakukan adalah evakuasi terhadap warga yang memang terdampak ya, karena alirannya besar. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kemudian sekarang kita lakukan pembersihan dulu untuk memastikan luas ataupun panjang pipa yang harus kita ganti. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengatakan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ledakan pipa PDAM ini. Dampak dari jebolnya pipa ini, distribusi air PDAM menurun 20% ke warga. Dan PDAM pun menyediakan mobil tangki air bersih. Sementara lokasi meledaknya pipa PDAM saat ini telah diberi garis polisi. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Azariat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, 5 orang satu keluarga tewas usai mobil yang mereka tumpangi menabrak belakang truk di pinggir jalan tol Binjai Langsa. Bagian depan mobil minibus ini hancur usai menabrak bagian belakang truk di jalan tol Stabat Tanjung Pura. Mobil diketahui berpenumpang 8 orang dan 5 diantaranya tewas mengenaskan terhimpit badan kendaraan. Mereka terdiri dari 3 orang dewasa dan 2 anak-anak. Sementara 3 penumpang lainnya yang duduk di belakang mengalami luka-luka. Mereka terdiri dari 3 orang dewasa dan 2 anak-anak. Sementara 3 penumpang lainnya yang duduk di belakang mengalami luka-luka. Pihak kepolisian Polres Langkat menduga kelalaian dalam berkendara dan tidak menjaga jarak menjadi penyebab kecelakaan. Korban merupakan satu keluarga dari Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Ya bentar. Wah, ada ini pun kasihan ini. Betul lencer juga ada itu. Sementara pemirsa, sebuah mobil minibus terjun ke parit saluran air sedalam 2 meter di Jalan Citra Raya Boulevard Tangerang, Banten. Kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi salah injak pedal rem hingga terjun ke saluran air. Mobil ini tersangkut di pinggir parit saluran pembuangan air usai pemilik kendaraan yang sedang belajar mengemudi salah menginjak pedal rem. Sejumlah saksi mengatakan mobil hendak berbelok lalu membuang kemudi dan saat itulah pengemudi salah injak pedal rem hingga terjun ke saluran air. Beruntung korban hanya mengalami luka ringan. Korbannya luka ringan pada kepala kayaknya. Aku lihat begitu. Akhirnya setelah 2 jam proses evakuasi, mobil bisa diangkat dengan kren, kemudian dibawa kembali pemiliknya. Dari berita lainnya pemirsa, unjuk rasa buruh menolak kebijakan program tabungan perumahan rakyat
atau Tapera berlangsung di Jakarta. Aksi unjuk rasa buruh dipimpin langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal. Massa buruh berkumpul di depan patung kuda Arjuna Wiwaha di kawasan Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis siang. Selain menolak peraturan pemerintah tentang Tapera, unjuk rasa buruh juga menolak uang kuliah tunggal atau UKT yang mahal, kris BPJS Kesehatan, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan menuntut penghapusan outsourcing hingga tolak upah murah. Sementara aksi unjuk rasa mendesak KPU mengeluarkan regulasi khusus tentang pencalonan kepala daerah Papua di depan kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat berujung ricuh. Kericuhan dipicu aksi blokade jalan oleh Ikatan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek dan Forum Orang Asli Papua. Lantaran kesal tak bisa menggelar aksi tepat di depan kantor KPU RI. Seluruh pengendara roda 2 dan 4 yang akan melintasi jalan tersebut harus tertahan karena pengunjuk rasa memblokade jalan. Beberapa pengendara mobil yang sempat protes dan terlibat adu mulut tetap tak mampu melintas dan harus putar balik. Aksi ini merupakan bentuk desakan massa dan mahasiswa orang asli Papua agar KPU mengeluarkan regulasi khusus tentang pencalonan kepala daerah di Papua. Mereka meminta agar seluruh kepala daerah di Papua dijabat oleh putra asli Papua. Ini meminta kepada KPU mengeluarkan regulasi terkait dengan proteksi hak orang asli Papua di dalam pilkada nanti. Jadi gubernur, bupati, wali kota harus orang asli Papua. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya Undang-Undang Otsus dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021. Itu. Sehingga kami datang ke sini supaya KPU mengeluarkan regulasi khusus di Papua dari Sorong sampai Merauke berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus memberikan kesempatan kepada orang asli Papua, gubernur, bupati dan wali kota harus orang asli Papua. Pemirsa merasa dirugikan dengan pemadaman listrik, puluhan warga Melabuh, Aceh Barat mendatangi kantor PLN area Melabuh. Kesal karena arus listrik hidup mati dalam beberapa hari terakhir. Puluhan warga menggeruduk kantor PLN area Melabuh untuk minta ganti rugi. Di depan petugas PLN, warga meminta pihak PLN untuk bertanggung jawab, melakukan ganti rugi terhadap rusaknya peralatan elektronik mereka, akibat pemadaman listrik yang tidak beraturan selama 4 hari belakangan ini. Warga juga meminta agar PLN tidak melakukan penagihan terhadap konsumen selama 1 tahun untuk menggantikan kerugian mereka karena pemadaman listrik. Pihak PLN area Melabuh pun menyampaikan permintaan maafnya atas pemadaman listrik yang terjadi 4 hari belakangan ini. Pemirsa, pemadaman listrik global wilayah Sumatera bagian selatan yang meliputi 3 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu, juga terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pemadaman listrik global di wilayah Sumatera bagian selatan oleh PLN menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Warga mengaku mereka tidak menerima informasi mengenai pemadaman listrik ini. Pemadaman listrik ini meliputi 3 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu. Kabupaten Lahat pun terdampak pemadaman listrik ini. Sejak Selasa pagi, hampir sebagian besar kawasan kota Lahat mengalami pemadaman listrik. Pemadaman listrik dikeluhkan pedagang yang sangat bergantung akan listrik. Mau tak mau, mereka menggunakan generator agar dapat tetap beroperasi. Nampaknya sebagai kami pedagang sangat merugikan ya deh. Karena kami selaku usaha pengisian air galon, karena kami membutuhkan listrik, kalau listrik mati terpaksa kami pakai genset. Kamis siang ini aliran listrik di kota Lahat mulai stabil usai mengalami gangguan global. Warga berharap pemadaman listrik tidak kembali berulang. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama Emil Dardak berkunjung ke kediaman Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jawa Timur. Gibran juga menyampaikan akan all out mendukung Khofifah Emil di Pilgub Jawa Timur.
Kedatangan Gibran bersama Emil Dardak disambut langsung oleh Khofifah dan tim kampanye daerah Prabowo Gibran serta relawan pemenangan di Jawa Timur. Gibran hadir dalam rangka silaturahmi serta menyampaikan rasa terima kasih kepada relawan dan para tokoh yang telah optimal memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Sebagai timbal balik dan balas budi atas kemenangan di Pilpres lalu, Gibran menyatakan akan all out memenangkan Khofifah Emil yang kembali maju di Pilgub Jawa Timur. Usai berkunjung di kediaman Khofifah, Gibran lantas menuju ke Sekolah Dasar Margo Rejo 6 Surabaya, sembari membagikan susu dan buku gratis ke ratusan siswa. Pemirsa, saat kasus Vina, pembunuhan yang menimpa Vina dan Eki pada tahun 2016 kembali mencuat, sejumlah saksi mulai bermunculan. Salah satunya adalah Suroto. Suroto, warga Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini tiba-tiba muncul usai kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali mencuat. Ia tak lain adalah saksi mata yang ikut menolong dan mengevakuasi Vina dan Eki malam itu. Suroto yang merupakan perangkat desa Kecomberan ini menjelaskan secara detail titik Vina dan Eki tergeletak di Jalan Layang Talun 8 tahun silam. Saat itu Eki berada di median jalan dengan helm masih menempel di kepala. Sedangkan Vina berada 5 meter di atas kepala Eki dan sedikit ke tengah jalan. Saat akan dievakuasi, Suroto memastikan Eki meninggal di lokasi dengan luka parah di wajah, kepala belakang, dan patah tulang di tangan. Sedangkan Vina dalam kondisi sekarat dan sempat mengerang meminta tolong sebelum akhirnya meninggal di Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Waktu itu gerimis, di situ udah ada orang banyak, kukira apa, kecelakaan, ya. Kecelakaan, ternyata benar, saya langsung muter ke atas, ke tengah, ternyata benar di situ udah ada tergeletak 2 korban. Itu. Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter, itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah nggak jawab. Langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong. Iya dek, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Iya tolong. Nggak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat korban itu juga bertiga aja sama anggota polisi dan saya. Suroto yang juga menjadi saksi dalam persidangan 8 terpidana sempat menyaksikan jika keduanya korban kecelakaan lantaran luka yang tak wajar hingga kondisi sepeda motor yang utuh dan tak ada bekas kecelakaan di jalan layang. 2 hari setelah temuan jasad korban, Suroto sempat dibawa polisi ke lokasi kejadian di Kebon Jalan Perjuangan dan menjumpai 2 tersangka. Namun Suroto tidak mengetahui pasti kedua pelaku yang dibawa petugas lantaran saat ke TKP Kebon dalam kondisi gelap. Sementara seorang mantan warga binaan Lapas Kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, mengaku mendapat curhatan dari mantan rekan satu selnya, yakni ke-7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam menjadi sorotan publik usai penangkapan salah satu pelakunya, Peggy Setiawan, yang sempat buron sejak tahun 2016 silam. Buntut penangkapan Peggy Setiawan, sejumlah saksi-saksi baru pun bermunculan dan angkat bicara. Tidak hanya para saksi-saksi baru, seorang mantan warga binaan Lapas Kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Budi Permadi alias Abi, yang sempat mendekam dalam sel yang sama dengan 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, turut angkat bicara. Abi yang bebas pada tahun 2019 lalu mengungkap bahwa saat ia masih di dalam tahanan sering berbincang dengan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Abi
Abi juga mengaku kerap mendapat curhat dari mereka. Di antaranya, ketujuh terpidana ini mengaku saat proses BAP dilakukan pada tahun 2016 lalu, mereka mendapat intimidasi dari para penyidik. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Atau ya mereka ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. Yang ketujuh orang itu. Nah, saya bilang, "Loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat. Sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu?" Dia katakan, "Di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis." Artinya digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa Anda tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah ke 6 orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Budi Permadi alias Abi juga mempertanyakan sikap ayah Eki Rudiana yang hingga kini tidak muncul ke muka publik untuk mengklarifikasi kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini menjadi pembicaraan hangat masyarakat. Pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon tahun 2016 menjadi perhatian masyarakat usai kisahnya diangkat ke layar lebar. Dan seorang tersangka ditangkap polisi usai menjadi buron selama 8 tahun. Pemirsa, sutradara dan produser film Vina sebelum 7 hari memenuhi panggilan Polda Jawa Barat sebagai saksi. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan pertama setelah menerima surat pemanggilan tanggal 3 Juni 2024. Keduanya tiba di Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada pukul 13.30 WIB. Anggi Umbara dan Deraj Kalwani langsung masuk ke kantor Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Baik sutradara maupun produser film sebelum 7 hari Vina menegaskan belum mengetahui apa materi dalam pemeriksaan pada hari ini. Film Vina sebelum 7 hari mengangkat tentang kisah nyata tewasnya pasangan kekasih Vina dan Eki yang dibunuh oleh sekelompok geng motor. Sementara dari berita lainnya, pemirsa, warga Jakarta akan dikenakan sanksi denda maksimal 50 juta apabila di rumahnya ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Pada bulan Mei sebanyak 2.290 kasus demam berdarah melanda warga Jakarta Timur. Untuk mengurangi kasus DBD, peran masyarakat dibutuhkan dengan pemberantasan sarang nyamuk dan menghilangkan jentik nyamuk di rumah-rumah warga. Apabila ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti di rumah warga, akan diberikan sanksi hingga denda sebesar 50 juta rupiah. Namun pemberian sanksi sebesar 50 juta tidak langsung dikenakan, melainkan dilakukan secara bertahap mulai dari teguran tertulis, penempelan stiker, hingga upaya terakhir dengan pemberian sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Penerapan denda ini diharapkan dapat menekan angka penyakit demam berdarah. Sementara pemirsa, sejumlah peristiwa terjadi di berbagai daerah. Salah satunya tawuran antar 2 kelompok di Probolinggo, Jawa Timur. 1 orang tewas dalam pertikaian 2 kelompok pendukung calon legislatif di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Konfrontasi adalah buntut dari sengketa pembagian hak suara pemilu 2024 kemarin. Kepolisian dibantu Brimob menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Pertikaian sedikitnya sudah 5 kali terjadi dalam 5 bulan. 1 orang korban tewas adalah Lingganus Gwijangge yang terluka akibat panah dan senjata tajam. Tawuran antara 2 kelompok pemuda terjadi di tengah kota Probolinggo, Jawa Timur. Aparat coba melerai namun justru mendapat perlawanan. Ketika membubarkan tawuran, 2 polisi terluka terkena senjata tajam. Tidak berselang lama, aparat kepolisian menangkap 23 orang pelaku tawuran. 2 orang di antara mereka
ditetapkan menjadi tersangka penyerangan polisi. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, nenek tukang pijat dengan keterbatasan penglihatan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima setelah menabung selama 12 tahun. Sementara seorang kakek asal Boyolali yang berprofesi sebagai penderek mobil tahun ini juga dapat berangkat haji bersama istrinya. Nenek ini bernama Khotijah. Ia berusia 84 tahun, tinggal di desa Lergunung, Madura. Ia nampak bahagia karena pada tahun ini ia akan berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Khotijah sehari-harinya beraktivitas sebagai tukang pijat. Ia selalu menyisakan uang hasil kerjanya untuk ditabung selama 12 tahun. Ia akan menunaikan ibadah haji dengan keponakannya dari wilayah Bangkalan, Embarkasi, Surabaya. Dari Boyolali, Hananto alias Bagong bersama istrinya Sri Handayani masuk dalam kloter 92 Kabupaten Boyolali. Ia tampak bahagia menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci melalui embarkasi Solo, Jawa Tengah. Niatnya berhaji sejak 12 tahun lalu akhirnya bisa terlaksana pada tahun ini. Selama 12 tahun ia menabung dari hasil bekerja sebagai sopir bus dan sopir derek mobil. Meski penghasilannya tak menentu, ia tetap berusaha menabung Rp100.000 setiap pekannya. Sehingga pada tahun 2024, ia dan istrinya bisa melunasi biaya haji dan berangkat ke Tanah Suci. Pemirsa, salah satu faktor penting untuk kelancaran ibadah haji adalah makanan para jamaah. Kualitas makanan dari pihak catering pun mendapat perhatian serius dari PPIH. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Azariat, pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Untuk menjaga kualitas dan rasa makanan dari pihak catering, PPIH menugaskan 7 orang yang bertugas sebagai konsulat pengawas catering. Mereka bertugas untuk mengawasi kinerja para catering, salah satunya dengan mencicipi seluruh makanan, serta menyusun menu yang pas di lidah jemaah, baik untuk jemaah lansia maupun untuk jemaah biasa. Mereka juga memastikan rasa dari makanan yang dibuat pihak catering serupa dengan cita rasa Indonesia, sehingga jamaah bisa lahap mengkonsumsinya.